Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahim dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan Politeknik Seruyan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses yang sangat penting dalam setiap kegiatan dalam suatu organisasi. Hal ini disebabkan karena dalam setiap perencanaan selalu ditentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Apa sih itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia itu ialah suatu proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang akan terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada. Itu merupakan pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Arti penting perencanaan sumber daya manusia itu ada dua, itu yang pertama kepentingan individu pegawai dan yang kedua itu kepentingan organisasi ataupun perusahaan. Tujuan dan kegunaan perencanaan sumber daya manusia. Tentunya perencanaan itu memiliki sebuah tujuan yang dimana sumber daya manusia ini maksud saya perencanaan sumber daya manusia ini juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Dan yang terakhir, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan organisasi lainnya. Langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis berapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu penentuan dan implementasi program. Yang pertama yaitu analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama yaitu perubahan dalam lingkungan eksternal ataupun disebut bisa faktor eksternal. Yang kedua yaitu perubahan keputusan internal atau faktor internal. Dan yang terakhir yaitu perubahan tenaga kerja organisasi atau faktor workforce. Perubahan lingkungan eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama itu ekonomi, yang kedua teknologi, ada juga faktor dari persaingan dan politik. Perubahan keputusan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada strategi, yang kedua budget, yang ketiga ramalan penjualan, yang keempat ekspansi bisnis, yang kelima rancangan organisasi, dan yang terakhir itu rancangan pekerjaan. Perubahan tenaga kerja organisasi ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu pensiunan, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga pemutusan hubungan kerja, yang keempat meninggal dunia, dan yang terakhir jam kerja yang hilang. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia terdapat beberapa macam, yakni yang pertama yaitu ramalan para ahli, yang kedua analisis kecenderungan, yang ketiga budget and planning analysis, yang keempat new venture analysis, yang kelima computer analysis, dan yang keenam statistical analysis. Yang pertama yaitu ramalan para ahli. Ya, ada 3 macam ramalan para ahli, yaitu yang pertama adalah nominal Delphi Technique atau NDT. Itu peramalan yang dilakukan oleh beberapa ahli
yang mana setiap ahli dimintakan jawaban mengenai penyebab perubahan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang, sehingga kemudian dapat diketahui faktor apa yang paling penting yang menyebabkan perubahan tenaga kerja tersebut. Ramalan yang kedua yaitu Delphi Technique atau perencanaan sumber daya manusia meminta pendapat para ahli, yang mana pendapat para ahli tersebut disimpulkan dan diberikan kembali kepada para ahli tersebut untuk memikirkan kembali hasil pendapatnya sebelum diambil. Jenis ramalan para ahli yang ketiga yaitu ada perkiraan manajer. Perkiraan manajer ialah suatu kebutuhan sumber daya manusia yang diperkirakan oleh manajer puncak yang selanjutnya diberikan kepada bawahannya untuk ditindaklanjuti ataupun sebaliknya. Analisis kecenderungan. Yang pertama itu ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini merupakan teknik yang dilakukan dengan mendasari diri pada tingkat perubahan atau kecenderungan yang terjadi pada masa lalu untuk membuat peramalan pada masa yang akan datang. Yang kedua ada indeksi. Indeksi ini merupakan teknik yang dilakukan dengan menghitung rasio atau jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi masa lalu sama dengan yang akan datang. Kedua teknik ini digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Itu ada juga budget and planning analysis. Budget and planning analysis ini dihitung berdasarkan jumlah budget yang disetujui. Selanjutnya itu ada new venture analysis. New venture analysis ini dihitung dengan tenaga kerja dengan membandingkan perusahaan lain. Yang terakhir itu ada computer analysis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Ketiga yaitu penentuan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Ini merupakan salah satu contoh dalam stepping table kebutuhan pegawai per bulan bagi operasional. Keempat yaitu ada analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Ada dua, yaitu yang pertama adalah memperkirakan ketersediaan sumber internal. Di dalam memperkirakan ketersediaan sumber internal itu ada proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada pada saat ini, baik jumlah maupun jenisnya. Yang kedua itu memperkirakan ketersediaan sumber eksternal. Di dalam hal ini itu yang diperiksa itu ketersediaan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Yang kelima yaitu penentuan dan implementasi program. Ada tiga, yaitu yang pertama tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai atau supply sama dengan demand. Yang kedua yaitu terjadi kelebihan supply tenaga kerja, supply lebih besar daripada demand. Yang ketiga yaitu terjadi kekurangan supply tenaga kerja, supply lebih kecil daripada demand. Beberapa strategi dalam mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memindahkan tenaga kerja ke jabatan yang kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk dipromosikan ke jabatan yang kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, melakukan perubahan jam kerja. Yang keempat, mempekerjakan tenaga kerja outsourcing untuk jabatan tertentu. Selanjutnya itu memperkerjakan tenaga kerja dengan bekerja penuh untuk sementara waktu. Dan yang terakhir itu mempekerjakan tenaga kerja tetap. Beberapa strategi dalam mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Ada beberapa strategi, yaitu yang pertama memindahkan tenaga kerja dengan tidak perlu mencari penggantinya. Yang kedua mengurangi jumlah jam kerja. Yang ketiga mengadakan pembagian kerja. Yang keempat menawarkan pensiun dini. Yang kelima memberhentikan tenaga kerja untuk sementara waktu. Dan yang terakhir itu
memberhentikan tenaga kerja untuk selamanya. Sekian penyampaian saya mengenai perencanaan sumber daya manusia. Saya Arhi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.